menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan kita. Sungguh ini adalah suatu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Karena biasanya kalau sudah masuk satu minggu, satu pekan, jamaah masjid itu biasanya sudah mulai berkurang. Nah, kita masih istiqomah, alhamdulillah. Allah memberikan kita keistiqomahan. Mudah-mudahan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, istiqomah dalam ketaatan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, mari kita berselawat kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan kita, Nabi yang kita nantikan, insyaallah kita akan bertemu dengan beliau, dan beliau kita harapkan akan mengenal kita, mengakui kita sebagai umatnya. Yang oleh karena itu kita perbanyak salawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, bapak-bapak dan ibu yang Allah Subhanahu wa taala, manusia selalu berhubungan, berkaitan dengan antara kebahagiaan dan kesedihan. Manusia biasanya bersukacita bahagia ketika apa yang dia impikan, entahkah pendidikannya, bisnisnya, dan lain-lainnya yang dia harapkan sukses, maka dia akan bahagia. Tapi sebaliknya, ketika harapannya tidak sesuai dengan kenyataan, bisnisnya mungkin gagal, rugi, pendidikannya juga mungkin gagal, harta kemudian juga kurang, dikalahkan dengan yang lain, disitulah kemudian dia merasa kecewa. Itu adalah sesuatu yang biasa dalam hidup kita. Yang namanya hidup harus siap menghadapi dua hal ini. Tidak hanya kebahagiaan, tapi juga kekecewaan. Kalau kemudian mengekspresiasi kebahagiaan, bagaimana menyikapi kebahagiaan, setiap kita sudah tidak perlu diajarkan. Masing-masing kita dengan otomatis bisa menyikapi kebahagiaan. Tapi masalah kekecewaan ini kemudian kaum muslimin harus diajari bagaimana cara Islam kemudian menyikapi kekecewaan dan kegagalan. Karena jika tidak, betapa banyak saudara-saudara kita di media sosial kita lihat, karena kemudian tidak bisa menyikapi kekecewaan itu dengan benar, maka mereka ada yang mengambil jalan pintas. Beberapa bulan yang lalu ada saudara yang kemudian karena tidak sanggup menghadapi tekanan hidup yang hari demi hari semakin sulit, maka kemudian menggantung diri. Ada juga seorang bapak karena merasa sulit untuk menafkahi keluarganya, sehingga kemudian membunuh istri dan anak. Sudah tidak sanggup lagi kemudian memberikan nafkah untuk keluarga. Ada juga kemudian seorang anak umur SMA yang kemudian gagal dalam ujiannya. Kemudian dia menilai bahwa hidupnya telah gagal, sudah tidak ada gunanya lagi, sehingga kemudian dia menggantung dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Sikap seperti ini dalam menyikapi kekecewaan seperti ini itu sudah lama sebenarnya terjadi di negeri barat, di dunia barat, di Jepang dan lain-lainnya. Tapi kalau ini terjadi kepada kaum muslimin, masya Allah, sungguh luar biasa. Oleh karenanya kemudian maka Islam tidak hanya mengajarkan kita cara beribadah, tetapi juga mengajarkan kita cara memanage, mengontrol diri, cara menyikapi kekecewaan dan kegagalan. Kadang manusia ketika dia gagal, ia kemudian berpikiran bahwa Allah tidak sayang kepadanya. Padahal bisa saja itu jalan untuk sesuatu yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum." Mungkin menurut kita sukses dalam sesuatu itu baik, tapi bisa saja itu jalan tadarruj untuk kemudian menggoyah iman kita dan kemudian menghancurkan kita. Betapa banyak orang yang sukses dalam bisnisnya, kaya raya, tapi kemudian hidupnya hampa dan kemudian ia mati dalam keadaan kufur iman, kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena sikap kita harus proporsional. Kalau kemudian sesuatu yang buruk datang kepada kita, kita harus memiliki sikap sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuba li amril mu'min. Orang mukmin itu kata Rasulullah selalu memiliki sikap yang proporsional, selalu baik. Sekalipun yang datang itu buruk, pasti dia berpandangan baik. Bisa saja saya gagal saat ini, tapi kemudian Allah akan menggantinya dengan kesuksesan. Itu sikap kita. Dan sebaliknya. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang kemudian, ketika Allah kemudian memuji kita dengan kegagalan, bisnis kita kemudian tidak sukses, itu berarti tanda Allah sayang kepada kita. Karena tanda sayang Allah tidak selalu harus yang baik datang pada kita. Kadang sesuatu yang buruk juga itu kemudian menguatkan mental kita. Mari kita perhatikan kehidupan Rasulullah SAW. Mulai kecil beliau yatim, ikut sama dengan orang lain, tapi itu menguji mental beliau, sehingga kemudian setelah besar siap menerima kerasulan dan kenabian. Justru kemudian orang yang jarang teruji, jarang diuji, jarang mendapatkan kegagalan dan kekecewaan, ketika kemudian jiwanya rapuh, maka dengan mudah kemudian dirasuki oleh syaitan dan mengambil bebas. Oleh karenanya seorang muslim itu, sebagaimana kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan buat kalian dua hal. Lam tadillu man tamassaktum bihima, kalian tidak akan tersesat dengan segala problematika, permasalahan yang kita hadapi dunia ini. Kita tidak akan tersesat. Maka tamassaktum bihima, ketika kita hanya berpegang teguh kepada dua hal itu, yaitu kitab Allah wa sunnatu Rasulih. Kaum muslimin rahimakumullah. Tapi yang terjadi saat ini, kebanyakan kaum muslimin ini hanya melihat kitabullah dan sunnah Rasulullah ini hanya dalam masalah ibadah. Tapi masalah dalam bisnisnya, pengelolaan negara, ya, itu semua mereka merujuk kepada apa? Ya, setelah itu masalahnya untuk mengelola manajemen negara misalnya instansi tertentu, kemudian mereka mencari solusi itu contohnya ke negeri barat. Padahal belum tentu apa yang ada di barat itu belum tentu cocok dengan kita yang orang timur ini, belum tentu. Padahal solusi satu-satunya, contoh yang sudah dititipkan oleh Rasulullah itu ada dalam kitabullah wa sunnah Rasul. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah kadang kita terlalu menyederhanakan agama kita. Bahwa tadi agama hanya dalam aspek ruhiyah saja, spiritual saja, dalam aspek ibadah saja. Bahkan saya pernah mendengar ceramah ustadz itu dengan pedenya mengatakan Islam tidak mengatur masalah ekonomi. Masya Allah. Dalam Islam ini apa yang tidak ada, Pak? Coba sebutkan apa yang tidak ada dalam Islam. Masalah politik ada, Rasulullah itu ahlinya politik, siasat. Masalah ekonomi juga tidak disebutkan. Apa yang tidak ada dalam Islam? Justru kalau kita mengatakan Islam ini tidak sempurna, bahaya. Keimanan kita. Bukan kita sepakat bahwa Islam itu kafah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah sempurnakan agama ini. Jadi kalau ada yang masih mengatakan Islam tidak sempurna sehingga mengambil dari luar Islam, nauzubillah, itu berarti dia mengatakan bahwa Islam ini belum sempurna sehingga harus mengambil dari kiri dan kanan. Nah, ini kesalahan kita itu. Oleh karenanya kembali lagi, mari kita jadikan Islam ini sebagai asas, sebagai parameter ala kulli hal, dalam segala perkara, dalam segala hal. Tidak hanya dalam masalah ibadah ritual kita, tapi dalam segala hal. Nah, itulah kemudian pentingnya kita kembali kepada syariat Islam. Oleh karenanya, maka Islam ini butuh kata perjuangan. Dia kalau hanya kita sebutkan segitu saja tanpa diperjuangkan, maka kemudian Islam ini tidak akan eksis sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah. Tidak akan.
Hanya saja di antara kita masih yang menganggap ini sudah cukup nih, Islam seperti ini cukup nih. Nah ini yang salah, kesalahan lebih fatal lagi. Bukankah Islam kita saat ini, Pak, itu belum kita terapkan secara sempurna dalam segala aspek kehidupan kita. Karena kalau kita terapkan dalam segala aspek kehidupan kita, jangan jauh-jauh, pasti kita punya pandangan yang lebih baik penerapannya dari di Indonesia daripada di Arab Saudi. Ya kan, sama seperti itu. Kita sepakat itu. Tapi ternyata juga di Arab Saudi tidak sempurna Islam diterapkan di sana. Kalau kita menginginkan Islam yang diterapkan secara sempurna, kita lihat testimoninya orang-orang di luar Islam. Apa yang mereka katakan? Ketika Islam diterapkan, maka kedamaian, keadilan itu tidak hanya dirasakan oleh orang Islam saja, tapi juga kami. Masya Allah, biasa. Itulah kemudian dinyatakan bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Tidak hanya umat Islam, tapi juga orang di luar Islam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, momentum Ramadan ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk melakukan kontemplasi. Tidak hanya berkaitan dengan ibadah Ramadan kita, tapi juga bagaimana betul-betul kita memimpikan hidup dalam naungan Islam yang sungguh. Ini adalah proyek kita bersama. Ini bukan proyek satu kelompok saja, tapi proyek kita bersama sebagai kaum muslimin. Karena ini disebut sebagai fardu kifayah kita. Karena tegaknya Islam ini diterapkannya dalam segala aspek kehidupan ini tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab satu kelompok, tapi kita bersama. Enggak mungkin Islam ini bisa kita terapkan secara sempurna kalau kita tidak bahu membahu, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Harus bersatu. Kalau tidak, maka dengan mudah dia akan diombang-ambingkan, akan dengan mudah dia diruntuhkan oleh orang-orang yang tidak ingin kesatuan Islam ini kembali lagi sebagaimana pada zaman Rasulullah dan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Kaum muslimin rahimahullah. Sekali lagi, maka di atas mimbar yang mulia ini, dalam momentum Ramadan yang mubarakah ini, saya mengajak kita semua untuk sedikit berpikir, sedikit membagi ruang pikir kita untuk kepentingan Islam. Karena kalau sesuatu tidak kita jadikan sebagai beban, tidak pernah kita pikirkan, gitu kan, maka dia tidak akan pernah ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita sedikit pikirkan itu dari segala macam hal yang kita pikirkan, masalah kehidupan, masalah keuangan kita, ekonomi kita, masalah negeri kita ini, sedikit saja kita pikirkan tentang kehidupan Islam, masalah Islam kita ini yang belum diterapkan secara sempurna. Jadi itu yang pertama. Jadi kita harus sepakat bahwa Islam belum kita terapkan secara sempurna saat ini, sehingga dia menjadi buah pikiran kita, menjadi salah satu yang harus kita upayakan dan perjuangkan untuk kemudian ditegakkan. Dan inilah yang kemudian diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah juga akan menolong kalian. Ya tentu ini nggak bisa kemudian kita akal-akali sebagaimana ada yang mengatakan Allah tidak butuh pertolongan kita. Ya, bukan begitu cara berpikirnya. Allah menginginkan kita mengupayakan, mengusahakan, memperjuangkan agar din kita tegak. Allah mampu untuk menegakkan. Tapi kalau semuanya Allah semua, maka apa gunanya kita sebagai seorang muslim? Untuk apa dulu Rasulullah memperjuangkannya dengan berjihad, mengorbankan harta dan hartanya. Dan demikian pula dengan para sahabat, sampai kemudian ada yang mati. Kalau semua kemudian kita kembalikan kepada Allah yang mengembalikan, Allah yang menegakkan agama itu, tidak begitu cara berpikir. Sekali lagi kaum muslimin rahimahullah, harus ada dalam diri kita satu beban pikir untuk kemudian mengembalikan din ini pada posisi yang sesungguhnya, sebagaimana Rasulullah katakan, al-Islam ya'lu wa la yu'la. Islam ini yang paling tinggi, tidak ada yang bisa menandingi ketinggiannya.
Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Ramadan, mendapatkan malam Lailatul Qadar, insya Allah dengan mujahadah kita. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.